Jantungku serasa berhenti. Lewat kamera CCTV tersembunyi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu mertuaku sedang menuangkan cairan racun ke dalam cangkir tehku, sementara suamiku berdiri di sampingnya sambil tersenyum puas menunggu kematianku. 6 bulan menikah, ternyata ini cara mereka merebut warisan perusahaan ayahku. Tapi mereka salah pilih lawan. Aku bersumpah akan membuat mereka merangkak menjadi gembel. Sebelum kita lanjut ke cerita pembalasan dendamku yang bikin puas ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Namaku Sania. Bagi sebagian besar orang yang mengenalku, aku adalah definisi dari kesempurnaan hidup yang patut dicemburui. Aku muda, mandiri, dan lahir dengan sendok emas di mulutku sebagai putri tunggal sekaligus pewaris tunggal dari Guritno Property, imperium bisnis properti yang dibangun almarhum ayahku dengan darah dan air mata. Namun, di balik semua kilau harta dan nama besar yang kusandang, aku hanyalah seorang wanita biasa yang mendambakan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebuah ketulusan. Ketika ayah berpulang 1 tahun yang lalu, duniaku runtuh dan menyisakan kehampaan yang luar biasa besar di dadaku. Di tengah badai kedukaan dan rasa sepi yang mencekam itulah, Mas Aris datang bagaikan oase di padang gurun yang gersang. Mas Aris adalah sosok pria yang tampak begitu sempurna di mataku. Dia tampan, pembawaannya tenang, tutur katanya teratur, dan yang paling penting, dia menunjukkan empati yang begitu besar saat aku berada di titik terendah dalam hidupku. Senyumannya selalu berhasil menyeka air mataku, dan pelukannya menjadi satu-satunya tempat bernaung yang paling aman dari kejamnya dunia luar. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk jatuh hati. Ketika dia berlutut memohon agar aku bersedia menjadi pendamping hidupnya, aku menerimanya dengan air mata bahagia. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku percaya bahwa Tuhan sengaja mengirimkan Mas Aris untuk menggantikan posisi ayah sebagai pelindungku. Kebahagiaanku kian membubung tinggi ketika melihat bagaimana Ibu Ratih, ibu mertuaku, memperlakukanku di awal-awal pernikahan kami. Beliau adalah sosok ibu yang tampak begitu bersahaja dan penuh kasih sayang. Di hari pertama aku menginjakan kaki di rumah besar ini sebagai seorang istri, Ibu Ratih menyambutku dengan pelukan hangat yang sangat erat. Seolah-olah aku adalah anak kandungnya sendiri yang sudah lama hilang. Beliau seringkali datang ke kamarku hanya untuk membawakan camilan kesukaanku, atau sekadar mengusap rambutku, sambil berbisik betapa bersyukurnya dia memiliki menantu sepertiku. Sentuhan tangannya yang lembut dan kerutan di wajahnya, yang menyeratkan ketenangan, membuatku merasa benar-benar memiliki seorang ibu kembali, setelah ibuku sendiri wafat saat aku masih kecil. Rutinitas pagi di rumah kami selalu berjalan dengan penuh kehangatan yang tampak begitu nyata. Setiap pagi, sebelum aku berangkat ke kantor, untuk memimpin rapat-rapat penting perusahaan, kami bertiga selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama di meja makan marmer yang megah. Mas Aris tidak pernah absen untuk menarikan kursi untukku, mengecup keningku dengan lembut, dan menuangkan kopi ke cangkirku dengan penuh perhatian. Sementara itu, Ibu Ratih akan sibuk menata makanan di piringku, sambil bercerita tentang menu apa yang akan dia masak untuk menyambutku pulang kerja nanti. Suasana ruang makan itu selalu dipenuhi dengan gelak tawa, obrolan ringan tentang masa depan, dan rencana-rencana liburan keluarga yang menyenangkan. Semuanya terasa begitu indah, begitu damai, hingga aku seringkali berdoa dalam hati, agar momen-momen seperti ini tidak akan pernah berlalu dari hidupku. Namun, perlahan tapi pasti, kabut tipis mulai menyelimuti atmosfer kebahagiaan itu. Aku mulai menangkap riak-riak kecil yang terasa janggal, meskipun ego dan rasa cintaku yang buta berusaha keras untuk mengabaikannya. Kejanggalan itu paling sering muncul dalam setiap obrolan santai kami di malam hari. Ibu Ratih, dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin, mulai sering menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada urusan internal Guritno Property. Beliau sering bertanya tentang berapa total aset bersih yang ditinggalkan almarhum ayahku, bagaimana sistem pembagian keuntungan dengan para pemegang saham, hingga kemana arah aliran dana investasi terbesar perusahaan kami saat ini. Awalnya,
Aku mengira itu hanyalah bentuk kepedulian seorang ibu yang ingin memastikan bahwa menantunya bisa mengelola warisan keluarga dengan aman. Aku selalu menjawabnya dengan senyuman dan penjelasan umum yang diplomatis. Namun, tatapan mata Ibu Ratih setiap kali aku menyebutkan angka-angka nominal yang besar selalu membuat bulu kuduku merinding sesaat. Ada kilatan ganjil di manik matanya. Sebuah binar yang bukan memancarkan rasa bangga, melainkan sebuah rasa lapar yang tertahan. Baik pula dengan Mas Aris. Di beberapa kesempatan, ketika aku sedang membaca laporan keuangan perusahaan di ruang kerja rumah, aku sering memergokinya sedang berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan yang tidak lagi hangat, melainkan dingin, penuh kalkulasi, dan asing. Saat aku menoleh dan menyadarinya, dia akan dengan sangat cepat mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyuman manis yang biasa kulihat. "Sania, sayang," ujar Mas Aris suatu malam, sambil memijat pundakku yang terasa tegang setelah seharian bekerja. Suaranya terdengar begitu lembut di telingaku. "Perusahaan ayah kan semakin besar, tanggung jawabmu pasti luar biasa berat. Mas rasanya tidak tega melihat kamu kelelahan setiap hari seperti ini. Bagaimana kalau sebagian beban kerja dan hak kuasa, penuh tanda tangan dokumen perusahaan, kamu alihkan saja ke Mas? Biar Mas yang urus semuanya, jadi kamu bisa lebih santai di rumah dan fokus menjadi seorang istri, orang." Mendengar tawaran itu, jantungku berdesir aneh. Ada alarm kewaspadaan yang tiba-tiba berbunyi di dalam kepalaku. Warisan dari didikan keras almarhum ayah yang selalu mengajariku untuk tidak pernah melepaskan kendali atas apa yang menjadi hak milikku kepada siapapun, termasuk pasangan. Aku membalikkan badan, menatap lurus ke dalam manik mata suamiku, mencoba mencari ketulusan di sana. Namun, yang kutemukan hanyalah sebuah senyuman yang terasa sedikit dipaksakan, dan pancaran ambisi yang tersembunyi di balik kedipan matanya. Aku tersenyum tipis, menggenggam tangannya, lalu menolak tawaran itu dengan sehalus mungkin, mengatakan bahwa aku masih sanggup mengatasinya sendiri. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat rahang Mas Aris mengeras dan guratan kekecewaan yang mendalam melintas di wajah tampannya, sebelum dia berpamitan untuk tidur terlebih dahulu. Aku terduduk sendirian di ruang tengah yang sunyi, menatap langit-langit rumah yang tinggi. Perasaan tidak nyaman yang sejak beberapa minggu terakhir ku tepis, kini mulai mengental dan memenuhi rongga dadaku. Istana pernikahan yang kukira dibangun di atas fondasi cinta yang kokoh, perlahan-lahan mulai terasa goyah, seolah-olah aku sedang berdiri di atas pasir isap yang siap menenggelamkanku kapan saja. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang besar di dinding. Senyum Mas Aris di foto itu tiba-tiba tampak seperti sebuah topeng yang mengerikan. Logikaku yang selama ini tertidur lelap oleh ramuan asmara kini mulai terbangun paksa, memaksaku untuk melihat setiap senyuman, setiap pelukan, dan setiap perhatian dari suami dan ibu mertuaku dengan kacamata yang sama sekali baru, penuh dengan kecurigaan. 6 bulan. Waktu yang cukup untuk mengubah seluruh hidupku dari sebuah dongeng indah menjadi mimpi buruk yang paling nyata. Selama setengah tahun ini, aku hidup dalam kepura-puraan yang rapi, memaksakan diri untuk percaya bahwa kecurigaanku pada malam itu hanyalah buah dari kelelahan kerja. Namun, intuisi seorang wanita jarang sekali berbohong. Cinta yang awalnya membutakan mataku perlahan-lahan mengikis, menyisakan kewaspadaan yang semakin menuntut untuk diberi ruang. Tensi di rumah mewah ini merayap naik sejak malam aku menolak memberikan kuasa penuh perusahaan kepada Mas Aris. Senyum manis ibu mertuaku, Ibu Ratih, kini terasa hambar dan dipaksakan. Perhatian Mas Aris pun berubah menjadi dingin, digantikan oleh tatapan, menuntut yang kerap kali ia layangkan secara sembunyi-sembunyi. Hingga sore itu tiba, sore yang meruntuhkan sisa-sisa duniaku tanpa ampun. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari kantor karena badanku terasa kurang fit. Rumah begitu sepi saat aku melangkah masuk melewati pintu samping. Asisten rumah tangga sedang pulang kampung, sehingga atmosfer di dalam kediaman megah ini terasa begitu lowong dan sunyi. Aku berjalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer yang dingin, berniat langsung menuju kamar untuk beristirahat. Namun,
Langkahku mendadak terhenti tepat di depan ruang kerja privat almarhum ayah. Pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah beberapa sentimeter yang mengalirkan suara bisikan dari dalam. Itu suara Mas Aris dan Ibu Ratih. "Aris, sampai kapan kamu mau lembek begini? Sudah 6 bulan kamu jadi suaminya, tapi sepeser pun kita belum bisa menyentuh dana segar dari Guritno Property." Suara Ibu Ratih yang biasanya lembut dan keibuan, kini terdengar melengking tajam, syarat akan ketamakan yang mengerikan. Perempuan itu keras kepala sekali. Dia sama sekali tidak mau membagi hak kuasanya padamu. Ibu sudah bosan pura-pura baik di depannya. Jantungku berdegup kencang, menghantam dinding dadaku dengan begitu keras hingga rasanya menyakitkan. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan, menahan napas agar keberadaanku tidak ketahuan. Seluruh badanku mendadak bergetar hebat. "Ibu pikir Aris tidak berusaha?" Suara Mas Aris menyahut, terdengar frustrasi dan penuh kekesalan yang mendalam. Tidak ada lagi nada lembut yang biasa ia gunakan untuk merayuku. Sania itu tidak bodoh. Dia mewarisi otak bisnis bapaknya yang licik itu. Aris sudah mencoba segala cara, bersikap manis setiap hari, memijatnya, merayunya, tapi dia tetap mengunci rapat semua akses keuangan perusahaan. Kalau tahu begini jalannya, Aris tidak akan sudi menikahinya. Jangankan cinta, menatap wajahnya saja setiap hari membuat Aris muak. Jangankan cinta, menatap wajahnya saja setiap hari membuat Aris muak. Kata-kata itu meluncur dari bibir suamiku bagaikan belati berkarat yang dihujamkan tepat ke lubuk hatiku. Sakitnya luar biasa. Air mataku luruh seketika, membasahi pipi yang mendadak terasa kebas. Selama ini, pelukan hangat yang ia berikan, kecupan di kening setiap pagi, dan janji-janji setia yang ia bisikan sebelum tidur, semuanya hanyalah sebuah sandiwara murah. Mas Aris tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai takhta, harta, dan nama besar yang melekat pada diriku. Aku menikahi seorang monster yang mengenakan topeng malaikat. "Lalu apa rencanamu sekarang?" tanya Ibu Ratih lagi. Suaranya kini merendah, berubah menjadi bisikan yang penuh dengan intrik jahat. "Kalau dia terus-menerus memegang kendali, kita tidak akan pernah kaya, Aris. Kita harus mencari cara lain. Cara yang lebih cepat agar semua harta warisan bapaknya jatuh ke tanganmu sebagai ahli waris tunggal suaminya." "Ibu tenang saja," jawab Mas Aris. Nadanya berubah menjadi dingin dan datar, memancarkan aura kegelapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aris tidak akan membiarkan perempuan itu menikmati kekayaannya terlalu lama. Jika dia tidak mau memberikan harta itu secara sukarela, maka kepemilikan itu akan berpindah otomatis saat dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita hanya perlu sedikit bersabar dan bermain rapi. Aku melangkah mundur dengan gemetar, menyeret kakiku yang terasa seberat timah menjauh dari pintu itu. Aku berlari sekencang mungkin menuju kamarku, mengunci pintunya dari dalam, dan ambruk di balik daun pintu. Di dalam kesunyian kamar, aku menangis tanpa suara, meratapi kebodohanku yang telah membawa musuh ke dalam selimut. Rasa sakit karena dikhianati bercampur aduk dengan rasa takut yang amat sangat. Namun, di tengah badai emosi yang berkecamuk itu, sepercik api kemarahan mulai menyala di dalam dadaku. Air mata yang membasahi wajahku perlahan mengering, digantikan oleh tatapan mata yang menajam. Mereka menginginkan hartaku, mereka menginginkan kematianku. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku-kuku memutih. Detik itu juga, Sania yang lemah dan penuh cinta telah mati. Aku bersumpah demi nama almarhum ayah, aku tidak akan membiarkan sepeser pun dari jerih payah ayah jatuh ke tangan para parasit ini. Permainan baru saja dimulai, dan aku akan memastikan mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang jatuh hari ini. Sejak sore terkutuk itu, rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat bernaung, melainkan labirin mematikan yang penuh dengan ranjau. Setiap kali aku menatap wajah Mas Aris atau Ibu Ratih, ada gejolak mual yang harus kutahan setengah mati. Namun, aku belajar menjadi aktris yang hebat. Di depan mereka, aku tetap menjadi Sania yang patuh. Meski di balik meja kerja, aku mulai memperketat dan mengunci semua akses keuangan yang bisa dijangkau oleh Mas Aris.
Aku membatasi limit kartu kreditnya dan menunda persetujuan anggaran untuk proyek-proyek fiktif yang sempat ia ajukan ke kantor. Perubahan sikapku yang mulai membatasi aliran dana ini rupanya memicu kepanikan di kubu mereka. Atmosfer rumah mendadak berubah dingin dan mencekam. Tatapan mata Mas Aris tak lagi berpura-pura manis. Ada kemarahan yang tertahan setiap kali dia melihatku. Dan aku tahu, ketika tikus-tikus kelaparan mulai terdesak, mereka akan melakukan tindakan yang paling nekat. Pagi itu, cuaca mendung menggelayut di atas langit Jakarta. Aku bersiap-siap untuk menghadiri rapat pleno penting dengan investor asing di kantor pusat Guritno Property. Seperti biasa, Mas Aris sudah duduk di meja makan, namun kali ini dia tampak gelisah. Matanya terus bergerak tak tenang, sesekali melirik ke arah jam dinding, lalu beralih ke kunci mobilku yang tergeletak di atas meja. "Sania, kamu mau berangkat sekarang?" tanya Mas Aris. Suaranya terdengar sedikit bergetar, mencoba ramah namun gagal menyembunyikan ketegangan. "Iya Mas, rapatnya jam 9, aku tidak boleh terlambat," jawabku sedatar mungkin, sambil menyambar tas dan kunci mobilku. "Hati-hati di jalan ya sayang, jalannya agak licin karena gerimis," timpal Ibu Ratih dari arah dapur. Senyumnya pagi itu tampak begitu aneh, seperti senyuman orang yang sedang melepas kepergian seseorang untuk selamanya. Aku hanya mengangguk tanpa curiga lebih jauh, lalu melangkah keluar menuju garasi. Aku masuk ke dalam mobil SUV hitam milikku, warisan dari ayah yang selalu kurawat dengan baik. Mesin menyala dengan halus. Aku menginjak pedal gas, memundurkan mobil, dan membelah jalanan kota yang mulai padat. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Namun, sekitar 15 menit berlalu, saat aku mulai memasuki jalur cepat yang menurun tajam menuju area jalan tol, sebuah truk besar di depanku mendadak mengerem mendadak. Refleks, kakiku langsung berpindah ke pedal rem. Aku menginjaknya. Kosong. Jantungku rasanya melompat keluar dari dada. Aku tersedak ludah sendiri. Kuangkat kakiku, lalu kutekan pedal rem itu lagi dengan lebih kuat, bahkan sampai mentok ke lantai mobil. Tidak ada tekanan sama sekali. Mobilku justru terus melaju kencang, meluncur tak terkendali di jalanan yang menurun dan basah akibat rintik hujan. Enggak mungkin! Remnya belum? Teriakku panik. Kepanikan yang luar biasa langsung mencengkeram seluruh kesadaranku. Mobil semakin melesat cepat, mendekati bagian belakang truk yang siap meremukkan kendaraan sekecil apapun yang menabraknya. Klakson kuhidupkan bertubi-tubi, memecah keheningan pagi. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh tubuhku. Di dalam ruang sempit mobil yang melaju maut itu, wajah Mas Aris dan Ibu Ratih tiba-tiba melintas di pikiranku. Ini bukan kecelakaan biasa. Mereka benar-benar ingin aku mati. "Sania, tenang, berpikir!" Aku menjerit pada diriku sendiri. Membanting setir ke kanan berarti menabrak pembatas jalan beton dan berisiko membuat mobil terguling di jalur cepat. Membanting ke kiri ada area rerumputan dan semak-semak tebal di pinggir jalan tol yang belum terpagari sepenuhnya. Dengan sisa-sisa keberanian dan kekuatan yang kupunya, aku mencengkeram setir kuat-kuat, memindahkan gigi mobil ke posisi paling rendah secara paksa hingga mesin meraung keras, lalu membanting kemudi ke arah kiri. Brak! Benturan keras, tak terhindarkan. Mobilku menghantam pembatas besi pinggir jalan sebelum akhirnya melesat keluar jalur, menabrak gundukan tanah, dan menerobos semak-semak tebal. Tubuhku terguncang hebat ke depan dan ke belakang. Airbag mengembang seketika dengan bunyi letupan keras, menghantam wajah dan dadaku. Pandanganku mendadak gelap, dipenuhi asap putih dan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuh. Beberapa jam kemudian, aku terbangun di ruang observasi sebuah rumah sakit dengan kepala yang diperban dan memar di sekujur lengan. Di samping tempat tidurku, seorang montir langganan keluarga yang sudah kuutus untuk memeriksa bangkai mobilku berbisik dengan wajah pucat. "Non Sania, ini bukan kecelakaan karena kurang perawatan. Seseorang telah memotong kabel minyak rem mobil Non dengan sengaja. Potongannya sangat rapi menggunakan tang pemotong baja." Mendengar itu, air mataku tidak keluar. Hatiku justru mendadak membeku, berubah menjadi es yang sangat keras dan dingin. Beruntung aku selamat. Tuhan masih melindungiku. Aku mengepalkan tangan di atas ranjang rumah sakit,
mengabaikan rasa nyeri di tubuhku. Mas Aris dan ibunya telah menabuh jenderang perang yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya menginginkan hartaku, mereka menginginkan nyawaku. Dan sejak detik ini, aku tidak akan pernah lengah lagi. Setelah peristiwa di jalan tol itu, aku kembali ke rumah dengan perban di kepala dan luka memar yang sengaja tidak kututupi. Aku ingin mereka melihat bahwa aku masih hidup. Aku ingin melihat bagaimana kepanikan menjalar di balik topeng kepura-puraan mereka. Benar saja, saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, wajah Mas Aris dan Ibu Ratih memucat seketika, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Mas Aris langsung berhamburan memelukku, meratap, dan mengutuk pihak bengkel yang katanya lalai menjaga keselamatan istrinya. Aku hanya diam, membiarkan tubuhku didekap oleh pria yang beberapa jam lalu mencoba membunuhku. Di dalam hati, aku berbisik, "Nikmati pelukan ini, Mas. Karena ini adalah awal dari nerakamu." Sejak hari itu, rumah ini menjelma menjadi medan perang yang sunyi. Aku tidak lagi menyentuh makanan atau minuman apapun yang mereka sediakan, tanpa memastikan keamanannya terlebih dahulu. Aku selalu beralasan sudah makan di luar, atau sedang menjalani diet ketat. Namun, manusia yang sudah dirasuki oleh setan keserakahan tidak akan berhenti begitu saja. Kegagalan pertama justru membuat mereka semakin gelap mata dan bertindak ceroboh. Hanya berselang 3 hari dari insiden remblong, percobaan kedua mereka datang di suatu malam yang sunyi. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku baru saja selesai memeriksa laporan keuangan anak perusahaan di ruang kerja lantai 2. Perutku terasa agak kembung, dan aku berniat turun ke dapur untuk mengambil air hangat. Suasana rumah sangat sepi, hanya diterangi oleh lampu temaram di koridor utama. Aku melangkah menuju tangga besar yang menghubungkan lantai 2 dan lantai dasar. Tepat di anak tangga pertama, instingku yang kini setajam silet mendadak menyuruhku berhenti. Ada kilatan ganjil di permukaan kayu anak tangga yang terkena bias cahaya lampu dinding. Aku berjongkok, lalu menyentuhkan ujung jariku ke permukaan anak tangga tersebut. Cairan bening, kental, dan sangat licin, minyak. Seseorang telah dengan sengaja menuangkan minyak goreng dalam jumlah banyak di 3 anak tangga teratas. Jika malam itu aku berjalan dengan terburu-buru tanpa melihat ke bawah, aku pasti akan terpeleset, berguling jatuh ke lantai dasar yang keras, dan mungkin akan berakhir dengan leher patah atau gegar otak fatal. Aku mendongak, menatap ke arah kegelapan lantai bawah. Di balik pilar ruang tengah, aku menangkap sekelebat bayangan kain daster yang tergesa-gesa menjauh. Itu Ibu Ratih. Tangan dan lututku bergetar hebat karena amarah yang memuncak. Ibu mertua yang dulu memelukku bagai anak kandung, kini dengan tegas memasang perangkap maut agar aku mati mengenaskan di rumahku sendiri. Dengan sangat hati-hati, aku melompati anak tangga yang berminyak itu, membersihkannya dengan tisu tebal hingga tak berbekas, lalu kembali ke kamar tanpa menimbulkan suara. Aku meyakinkan diriku untuk tetap tenang. Belum saatnya membalas. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar kecurigaan. Keesokan harinya, mereka melancarkan serangan ketiga yang jauh lebih terang-terangan. Siang itu, Ibu Ratih mengetuk pintu kamarku dengan senyum lebar yang terlihat sangat mengerikan di mataku. Di tangannya, ia membawa sebuah mangkuk keramik berisi sup jamur yang mengepulkan uap hangat. Aroma gurih kaldu ayam menyeruak masuk, memenuhi rongga penciumanku. "Sania, sayang, Ibu lihat belakangan ini kamu pucat sekali dan jarang makan di rumah," ujar Ibu Ratih dengan suara yang dibuat selembut sutra. "Ibu sengaja buatkan sup jamur tiram spesial kesukaanmu. Ibu petik sendiri dari kebun hidroponik belakang. Habiskan ya nak, supaya badanmu segar lagi." "Terima kasih banyak Ibu. Ibu baik sekali," jawabku, memaksakan sebuah senyuman manis yang paling tulus yang bisa kurekayasa. "Taruh saja di meja rias, Bu. Aku harus menyelesaikan telepon penting dengan klien dulu. Sebentar lagi pasti aku habiskan." Setelah Ibu Ratih keluar dengan wajah puas, aku menatap mangkuk sup itu dengan pandangan dingin. Aku tidak bodoh. Jamur di kebun belakang tidak pernah tumbuh sesubur itu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Kiko, kucing Persia putih kesayanganku yang biasanya manja, melompat ke atas meja rias.
Dia mengendus-endus aroma sup tersebut dengan sangat antusias. "Kiko, jangan," bisikku lirih. Namun, sebelum aku sempat memindahkan mangkuknya, Kiko dengan lincah menyenggol sendok di dalam mangkuk, menyebabkan sedikit kuah sup yang kental itu tumpah dan mengalir ke permukaan meja. Kiko yang kelaparan langsung menjilat tumpahan kuah sup tersebut dengan cepat. Apa yang terjadi berikutnya membuat duniaku berhenti berputar sejenak. Hanya dalam hitungan detik setelah menjilat kuah sup itu, tubuh Kiko mendadak kejang-kejang hebat. Mulutnya mengeluarkan busa putih yang pekat, dan matanya terbelalak mengerikan. Kucing malang itu mengeong kesakitan dengan suara yang sangat menyayat hati. Sebelum akhirnya tubuh kecilnya kaku tak bergerak di atas meja. Kiko mati di depan mataku sendiri. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menghantam lemari pakaian. Air mataku jatuh, bukan karena sedih atas pengkhianatan Mas Aris, melainkan karena melihat Kiko yang tak berdosa harus menjadi korban dari kekejaman manusia-manusia iblis itu. Sup itu mengandung racun dosis tinggi. Mereka sudah tidak sabar lagi. Mereka ingin aku mati hari ini juga, tak peduli seberapa tragis jalannya. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa takutku kini sepenuhnya telah menguap, berganti dengan kebencian yang mendalam dan dingin. Aku membungkus jasad Kiko dengan kain, menyembunyikannya di dalam bagasi mobil untuk kukuburkan diam-diam nanti, dan membuang seluruh isi sup maut itu ke dalam toilet. Mereka mengira mereka cerdas. Mereka mengira mereka bisa membunuhku, tanpa meninggalkan jejak. Aku menatap cermin di kamarku, menatap sepasang mataku yang kini tak lagi memancarkan kehangatan. "Aris, Ibu, kalian ingin bermain dengan nyawaku?" Bisikku pada bayanganku sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan merangkak di tanah seperti cacing. Kematian Kiko menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Menyaksikan tubuh mungil yang tak berdosa itu kaku dalam hitungan detik menghancurkan sisa-sisa toleransi yang kupunya. Rumah megah peninggalan almarhum ayah ini bukan lagi sebuah tempat tinggal. Ini adalah sarang predator, dan aku adalah mangsa yang sedang dikepung. Namun, mereka lupa satu hal. Aku adalah anak kandung seorang Baskoro Guritno. Aku tidak dibesarkan untuk menjadi mangsa yang pasrah ditikam dari belakang. Aku tahu, jika aku menghadapi mereka sekarang, dengan amarah yang meledak-ledak, mereka akan dengan mudah mengelak. Tidak ada bukti fisik yang mengikat. Potongan kabel rem bisa saja dituduhkan pada sabotase orang luar. Minyak di tangga bisa dikira kelalaian pembantu, dan sup jamur maut itu sudah kuhanyutkan ke dalam pembuangan toilet. Mereka pasti akan memutarbalikkan fakta, menuduhku paranoia, atau mengalami gangguan jiwa pasca trauma kecelakaan. Aku membutuhkan sesuatu yang mutlak. Sebuah bukti tak terbantahkan yang akan mengunci mati pergerakan mereka di hadapan hukum dan dunia. Kesempatan itu datang pada hari Kamis. Mas Aris pamit untuk menghadiri pertemuan asosiasi pengusaha, sementara Ibu Ratih pergi keluar kota untuk menghadiri acara pengajian keluarga besar selama 2 hari penuh. Rumah kosong. Ini adalah waktu yang sempurna yang sudah kunantikan. Begitu mobil mereka meluncur keluar dari gerbang rumah, aku langsung menghubungi sebuah nomor yang sudah kusimpan sejak 2 hari lalu. Bukan teknisi sembarangan, melainkan sebuah firma keamanan swasta berskala internasional yang biasa menangani proteksi spionase korporat. Aku membayar mereka 3 kali lipat dari tarif normal dengan satu syarat. Pekerjaan harus selesai dalam waktu 4 jam, rapi, dan tanpa meninggalkan jejak sekecil apapun. 2 jam kemudian, 3 orang pria berpakaian kasual tanpa logo perusahaan datang membawa koper-koper hitam berukuran besar. Mereka bergerak dengan efisiensi yang luar biasa, seolah sedang melakukan operasi militer senyap. Aku mengarahkan mereka ke beberapa titik krusial yang menjadi pusat aktivitas harian di rumah ini. Saya ingin kamera yang paling kecil, tidak terdeteksi oleh pemindai standar, dan memiliki fitur night vision serta perekaman suara jernih. Ujarku pada kepala tim teknisi, suaranya terdengar dingin dan tanpa ragu. "Baik, Ibu Sania. Kami akan menggunakan micro spy cam lensa jarum. Ukurannya hanya sebesar kepala peniti. Sangat mustahil dilihat dengan mata telanjang jika tidak dibongkar secara sengaja," jawab pria itu meyakinkanku. Aku mengawasi proses pemasangan itu dengan jantung yang berdegup konstan. Kamera pertama ditanam di dalam sela-sela hiasan ukiran kayu di dapur,
mengarah tepat ke meja konter tempat Ibu Ratih biasa menyiapkan makanan dan minuman. Titik ini adalah prioritas utamaku. Kamera kedua disembunyikan di dalam bingkai lukisan abstrak di ruang makan besar, menjangkau seluruh sudut meja makan. Kamera ketiga dan keempat dipasang di area tangga utama, dan di dalam kap lampu meja di ruang kerja privatku, tempat di mana aku memergoki mereka bersekongkol tempo hari. Teknisi itu kemudian mengonfigurasi seluruh sistem kamera tersembunyi tersebut ke sebuah aplikasi khusus di dalam ponsel cadangan yang baru kubeli. Ponsel itu tidak menggunakan kartu SIM reguler, melainkan jaringan internet terenkripsi yang langsung terhubung ke server awan, cloud, privat. Aksesnya dilindungi oleh pemindai sidik jari dan sandi alfabetis berlapis. Semua rekaman akan otomatis diunggah ke server secara real-time, Ibu. Jadi, bahkan jika ponsel ini dihancurkan atau kamera di rumah dicopot, Ibu tetap memiliki salinan videonya dengan aman di server luar negeri. Jelas teknisi itu sebelum mereka mengemas kembali peralatan mereka. Setelah mereka pergi, aku berdiri sendirian di tengah ruang tengah yang sunyi. Kutatap sudut-sudut dinding, bingkai lukisan, dan ukiran kayu di dapur. Semuanya tampak persis sama, tidak ada yang berubah. Namun kini, rumah ini telah berubah menjadi perangkap maut yang berbalik arah. Aku memegang ponsel cadangan itu di tanganku, merasakan permukaannya yang dingin. Malamnya, Mas Aris dan ibunya kembali ke rumah. Saat makan malam berlangsung, aku duduk di hadapan mereka dengan ketenangan yang menakutkan. Aku melihat Mas Aris memotong daging steaknya dengan anggun, dan Ibu Ratih yang tersenyum manis menanyakan bagaimana pekerjaanku di kantor hari ini. Di balik senyuman balasan yang kuberikan, aku menatap lurus ke dalam mata mereka, berpikir betapa malangnya dua orang ini. Mereka mengira mereka sedang mengendap-endap di dalam kegelapan untuk menghabisi nyawaku. Mereka tidak sadar bahwa mulai detik ini, setiap helaan napas, setiap bisikan jahat, dan setiap gerak-gerik mereka telah berada di bawah pengawasanku. Layar bioskop penderitaan mereka telah terpasang, dan aku tinggal menunggu waktu untuk menekan tombol play. Malam itu, hujan turun membasahi Jakarta dengan sangat deras, menciptakan simfoni ketukan yang bising di kaca jendela kamarku. Suasana dingin yang menusuk tulang entah mengapa terasa selaras dengan atmosfer di dalam hatiku yang telah lama membeku. Aku duduk di tepi ranjang, berpura-pura larut dalam tumpukan berkas laporan audit perusahaan yang sengaja kubawa pulang. Jam dinding besar di sudut kamar telah berdentang 11 kali. Sunyi mulai merayap, menyisakan ketegangan yang membuat setiap jengkal sarafku menegang. Aku tahu, malam ini adalah malam yang mereka pilih. Seminggu terakhir aku terlalu ketat menjaga diri, dan ketamakan mereka pasti sudah mencapai ubun-ubun. Tepat pukul 11:15, terdengar ketukan halus di pintu kamar. Suaranya begitu sopan, namun di telingaku, ketukan itu terdengar seperti lonceng kematian. "Sania, sayang." "Ini ibu, nak." Suara Ibu Ratih mengalun dari balik pintu, begitu lembut dan penuh kehangatan yang palsu. Aku menarik napas dalam-dalam, menata ekspresi wajahku di depan cermin sejenak agar tampak lelah namun tetap ramah. Aku melangkah dan membuka pintu. Di hadapanku, berdiri sesosok wanita paruh baya dengan daster rajutnya. Tersenyum begitu manis hingga kerutan di sudut matanya, tampak seperti guratan malaikat. Di tangannya, sebuah nampan perak menopang secangkir teh hangat yang mengepulkan uap tipis. Aromanya melati, harum sekali. "Ibu lihat lampu kamarmu masih menyala. Kamu pasti lembur lagi ya. Ini, ibu buatkan teh chamomil hangat campur madu. Biar pikiranmu tenang dan bisa tidur nyenyak, nak." Ujar Ibu Ratih sembari melangkah masuk dan meletakkan cangkir itu di atas meja nakas tepat di samping tempat tidurku. "Ibu repot-repot sekali. Terima kasih banyak ya, Bu. Kebetulan tenggorokanku memang sedang tidak enak," jawabku, memaksakan sebaris senyum terbaik yang bisa kurekayasa. Ibu Ratih mengusap pundakku pelan, sebuah sentuhan yang membuat seluruh kulitku merinding seketika karena rasa muak. "Minum selagi hangat ya sayang. Ibu kembali ke kamar dulu. Jangan tidur terlalu larut." Begitu pintu kamar tertutup rapat dan langkah kakinya menjauh, senyum di wajahku runtuh seketika. Pandanganku beralih pada cangkir teh yang masih mengepulkan uap itu. Cairannya berwarna kuning keemasan yang cantik, namun di mataku,
Itu adalah tiket menuju liang kubur. Aku tidak menyentuhnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena adrenalin yang melonjak, aku bergegas mengambil ponsel cadangan yang kusembunyikan di balik tumpukan baju di dalam lemari pakaian terkunci. Aku membuka aplikasi enkripsi kamera tersembunyi. Jariku bergerak cepat menekan lock rekaman live dapur pada pukul 11 malam tepat. Beberapa menit sebelum Ibu Ratih mengetuk pintuku. Video berputar. Layar ponsel yang terang benderang menampilkan area konter dapur yang sunyi. Tak lama, siluet Ibu Ratih muncul. Dia tidak sendiri. Mas Aris berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap, wajah tampannya tampak tegang, dan matanya terus melirik ke arah tangga. Memastikan tidak ada pelayan atau aku yang turun. Di dalam video itu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Ibu Ratih merogoh saku dasternya, mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berukuran beberapa sentimeter berisi cairan bening. Dengan tangan yang sangat tenang, tangan seorang ibu yang seharusnya melindungi, dia meneteskan sekitar 5 hingga 7 tetes cairan dari botol itu ke dalam cangkir teh yang sudah disiapkan. Pastikan dosisnya cukup, Bu. Saya tidak mau dia selamat seperti kejadian di tol waktu itu. Suara Mas Aris terdengar sangat jelas dan jernih lewat pelantang suara ponselku. Nada suaranya dingin, tanpa beban, seolah sedang membicarakan resep masakan, bukan pembunuhan istrinya sendiri. Kamu tenang saja, Aris. Ini racun cair kiriman dari kakekmu di kampung. Tidak berbau, tidak berwarna, dan efeknya baru bereaksi 3 jam lagi saat dia tidur. Dokter pasti akan mendiagnosisnya sebagai serangan jantung mendadak karena kelelahan kerja. Bersiaplah, besok seluruh aset Guritno Property akan jatuh ke tanganmu. Jawab Ibu Ratih sembari mengaduk teh itu dengan sendok perak kecil. Jantungku serasa dihantam godam raksasa. Air mataku menetes bukan karena patah hati, sebab rasa cinta itu sudah mati sejak lama, melainkan karena ngeri melihat betapa murahnya harga sebuah nyawa di mata 2 orang yang kupanggil keluarga ini. Napasku memburu, kurasakan dadaku sesak hingga aku harus berpegangan pada pinggiran meja. Mereka benar-benar iblis berwujud manusia. Suamiku, pria yang berjanji di depan Tuhan untuk menjagaku, kini sedang menghitung jam kematianku demi seonggok harta peninggalan ayah. Aku menatap cangkir teh di sampingku, lalu beralih menatap layar ponsel yang masih menampilkan Mas Aris yang tersenyum puas sembari menepuk pundak ibunya. Air mataku kuusap dengan kasar dengan punggung tanganku. Rasa sedih itu menguap dalam sekejap, digantikan oleh sebuah dingin yang teramat sangat yang menjalar di dalam sanubariku. Waktu kalian sudah habis, bisiku lirih pada kegelapan kamar. Aku mengambil cangkir teh itu, membawanya ke dalam kamar mandi, lalu menuangkannya dengan sangat hati-hati ke dalam sebuah botol plastik kecil kosong yang sudah kusiapkan dari kantong kosmetikku. Aku menyisakan sedikit cairan di dasar cangkir agar tampak seolah-olah aku telah meminumnya setengah. Botol berisi sampel racun itu kusimpan rapat di dalam tas kerjaku, berdampingan dengan ponsel cadangan yang menyimpan rekaman maut malam ini. Malam ini, aku tidak akan tidur. Aku akan terjaga, menghitung mundur detik-detik menjelang fajar, di mana roda nasib mereka akan kuputar balik, menuju kehancuran yang paling mutlak. Malam terpanjang dalam hidupku akhirnya berlalu, digantikan oleh semburat fajar yang perlahan menyembul di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Aku tidak memejamkan mata sedetik pun. Sepanjang malam, aku duduk tegak di sofa kamar, menatap botol kecil berisi sampel racun dan ponsel yang menyimpan rekaman kebiadaban suami serta ibu mertuaku. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi, aku mendengar ketukan di pintuku lagi, disusul suara Mas Aris yang terdengar cemas. Atau lebih tepatnya, cemas menantikan apakah aku sudah menjadi mayat yang terbujur kaku. Aku membuka pintu dengan sengaja menampilkan wajah yang segar bugar. Mas Aris terperanjat mundur. Matanya terbelalak menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah tidak percaya bahwa wanita di hadapannya ini masih bernapas. Kulihat jakunnya naik turun saat tatapannya beralih pada cangkir teh di atas meja nakas yang kini sudah kosong setengah. Sania, kamu sudah bangun? Bagaimana tidurmu semalam, sayang? Tanyanya. Suaranya bergetar hebat di ujung kalimat, memaksakan sebuah senyuman yang terlihat begitu mengerikan, karena kepanikan yang menjalar di wajahnya.
Sangat nyenyak, Mas. Teh buatan ibu benar-benar berkhasiat, jawabku datar. Tersenyum begitu manis hingga membuat Mas Aris tampak semakin salah tingkah. Aku harus ke kantor pagi-pagi sekali, karena ada audit mendadak dari investor. Kamu tidak perlu mengantarku. Tanpa menunggu jawabannya, aku menyambar tas kerjaku, melangkah melewati tubuhnya yang mematung, dan keluar dari rumah terkutuk itu. Tujuanku pagi ini bukan kantor Guritno Property, melainkan sebuah firma hukum terkemuka di kawasan Sudirman. Di sana, Hendra, pengacara senior yang juga merupakan sahabat karib almarhum ayah, sudah menungguku setelah aku mengirimkan pesan darurat pada pukul 3 pagi tadi. Pertemuan di ruang rapat berpanel kayu itu berlangsung dengan ketegangan yang pekat. Ketika aku memutar rekaman CCTV dari ponsel cadanganku dan menyerahkan botol sampel racun, wajah Hendra yang biasanya tenang langsung berubah mengeras karena amarah yang luar biasa. Ini sudah keterlaluan, Sania. Ini bukan lagi sekadar perselisihan rumah tangga. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang sistematis. Hendra menggebrak meja, guratan amarah tercetak jelas di dahinya. Kita bisa menyerahkan bukti ini ke Polda sekarang juga. Aku jamin Aris dan ibunya akan langsung memakai baju tahanan oranye sebelum matahari terbenam. Aku bersandar pada kursi, menopang daguku dengan jemari yang tertata rapi. Sebuah senyuman dingin terukir di bibirku. Tidak, Om Hendra. Jangan ke polisi. Terlalu mudah bagi mereka jika hanya membusuk di dalam penjara. Di sana mereka masih diberi makan gratis 3 kali sehari. Aku ingin sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku ingin menghancurkan ego mereka, merenggut martabat mereka, dan membuat mereka merangkak di tanah seperti cacing. Hendra menatapku dengan pandangan terkejut, namun perlahan ia mengangguk, memahami darah Baskoro Guritno yang mengalir di dalam nadiku. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini juga, saya ingin Om Hendra memproses pembekuan dan penarikan seluruh fasilitas yang digunakan oleh Aris. Cabut namanya dari posisi wakil direktur fiktif di anak perusahaan yang pernah kuberikan. Blokir semua kartu kredit korporat, tarik mobil mewah yang dia kendarai atas nama perusahaan, dan bekali aku dengan surat gugatan cerai mutlak serta penggusuran hak milik atas rumah itu. Ujarku, setiap kata meluncur dari bibirku, bagai dikte hukuman mati yang tak bisa diganggu-gugat. Amankan seluruh aset utama Guritno Property ke dalam sistem proteksi ketat, trust fund, yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali aku. Proses hukum dan pengamanan aset itu selesai dalam waktu beberapa jam berkat pengaruh besar nama almarhum ayah. Menjelang sore, aku memegang map tebal berwarna merah yang berisi senjata pemungkasku, surat gugatan cerai, surat pencabutan seluruh fasilitas, dan bukti kepemilikan mutlak atas semua harta yang selama ini mereka incar. Aku melangkah keluar dari gedung pencakar langit itu dengan kepala tegak. Sinar matahari sore menerpa wajahku, namun tidak ada kehangatan di sana. Di dalam tas kerjaku, dokumen-dokumen itu sudah siap untuk meruntuhkan seluruh dunia khayalan yang dibangun oleh suami dan mertuaku. Mereka mengira telah berhasil menjebak seekor domba di dalam sangkar. Mereka tidak pernah tahu bahwa domba yang mereka buru kini telah menjelma menjadi seorang ratu yang siap memotong kepala para pengkhianatnya. Permainan catur ini telah mencapai babak akhir, dan aku siap meneriakan kata skakmat. Sore itu, mendung kembali menggelayut rendah di atas langit Jakarta, menciptakan suasana temaram yang mencekam di dalam rumah besar ini. Aku melangkah masuk melalui pintu utama dengan langkah kaki yang mantap dan bergaung kuat di atas lantai marmer. Di dalam tas kerjaku, map merah berisi dokumen pembalasan dendam, terasa begitu berat, siap untuk dimuntahkan. Aku mendapati Mas Aris dan Ibu Ratih sedang duduk bersanding di sofa ruang tamu. Wajah mereka berdua tampak luar biasa gelisah. Mereka pasti sedang bingung setengah mati mengapa racun maut semalam sama sekali tidak bekerja pada tubuhku. Begitu melihatku berjalan masuk dengan kondisi segar bugar tanpa kurang satu apapun, Ibu Ratih refleks berdiri dengan cangkir teh kosong yang gemetar di genggamannya. Mas Aris pun langsung bangkit, mencoba memasang kembali topeng suaminya yang penuh perhatian, meski guratan kepanikan tidak bisa disembunyikan dari matanya yang melebar. Sania, kamu sudah pulang, sayang? Suara Mas Aris tercekat di tenggorokan, terdengar sumbang dan dipaksakan. Bagaimana keadaanmu?
Tidak ada keluhan lambung atau dada sesak. Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Aku berjalan melewati mereka begitu saja menuju televisi layar datar berukuran 80 inci yang terpasang di dinding ruang tamu. Dengan gerakan yang sangat tenang namun dingin, aku mengeluarkan ponsel cadanganku, menyambungkannya ke sistem Smart TV melalui jaringan nirkabel, lalu menekan tombol play. "Sania, apa-apaan ini?" Kamu ditanya suami malah tidak menjawab. Kalimat Ibu Ratih terputus seketika. Suaranya lenyap di telan udara malam saat layar televisi besar itu menyala terang. Di layar tersebut, sebuah video dengan resolusi tinggi berputar. Visualnya menampilkan area dapur rumah ini dengan sangat jelas, lengkap dengan petunjuk waktu semalam suntuk. Di sana, mereka berdua bisa melihat diri mereka sendiri sedang berbisik-bisik penuh intrik. Wajah Ibu Ratih terlihat sangat jelas saat mengeluarkan botol kecil dan meneteskan racun ke cangkir teh chamomil milikku. Sementara Mas Aris berdiri di sampingnya dengan senyuman iblis, mengawasi situasi tangga. Suara Mas Aris yang mengatakan, "Pastikan dosisnya cukup, Bu. Saya tidak mau dia selamat." Menggema keras melalui pengeras suara ruang tamu, memecah kesunyian rumah bagaikan petir di siang bolong. "Praka!" Cangkir di tangan Ibu Ratih jatuh dan hancur berkeping-keping di atas lantai. Wajah wanita paruh baya itu mendadak kehilangan seluruh rona darahnya, berubah menjadi seputih kertas. Di sampingnya, Mas Aris melangkah mundur 2 langkah, hingga betisnya menghantam pinggiran sofa. Matanya terbelalak menatap layar televisi, lalu beralih menatapku dengan tatapan penuh kengerian yang teramat sangat. Seluruh tubuh mereka berdua bergetar hebat bagai dihantam gempa bumi. Ini tidak mungkin. Dari mana kamu dapat video ini?" Teriak Mas Aris dengan suara melengking panik, napasnya memburu tak beraturan. Aku berbalik lambat, menatap mereka berdua dengan sepasang mata yang sedingin es. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan histeris dari mulutku. Hanya ada ketenangan yang mematikan dari seorang wanita yang telah dikhianati hingga ke dasar jiwanya. "Kalian mengira aku bodoh?" ujarku, suaranya terdengar begitu datar, namun syarat akan penekanan yang mengancam. "Kalian pikir aku tidak tahu siapa yang memotong kabel rem mobilku? Kalian pikir aku tidak tahu siapa yang menuangkan minyak di tangga, dan siapa yang meracuni sup jamur hingga Kiko mati mengenaskan? Aku sengaja diam, membiarkan kalian menari di atas rencana busuk kalian, hanya untuk mengumpulkan bukti mutlak ini." Ibu Ratih langsung luruh ke lantai, berlutut di atas pecahan keramik, tanpa memedulikan rasa sakitnya. Dia menangis histeris, mencoba meraih ujung sepatuku dengan tangan yang gemetar. Sania, maafkan Ibu. Nak, Ibu khilaf, Ibu tergoda setan. Tolong jangan laporkan kami ke polisi. Ibu mohon, Ibu bisa mati di penjara, Nak." Mas Aris pun ikut menjatuhkan dirinya di samping ibunya, bersimpuh di kakiku dengan air mata yang mengucur deras. Pria yang biasanya angkuh dan selalu menuntut harta itu, kini merangkak bagai anjing yang memohon ampun. "Sayang, aku mohon. Aku mencintaimu, Sania. Aku terpaksa melakukan ini karena tekanan utang dan hasutan Ibu. Tolong ampuni aku. Jangan penjarakan aku, Sania." Aku menarik kakiku mundur agar tidak disentuh oleh tangan-tangan kotor mereka yang menjijikan. Menatap mereka yang menangis meraung-raung di bawah kakiku, tidak membuat hatiku iba sedikit pun. Rasa iba itu sudah mati bersama jasad Kiko, dan terkubur di jalan tol tempat mereka mencoba merenggut nyawaku. Aku mengeluarkan map merah dari tas kerjaku, lalu melemparkannya tepat ke atas wajah Mas Aris, hingga lembaran-lembaran kertas di dalamnya berhamburan di atas lantai. "Buka dan baca," perintahku dingin. Itu adalah surat gugatan cerai mutlak. Surat pencabutan seluruh fasilitas perusahaan yang kamu nikmati, dan perintah pengosongan rumah ini detik ini juga. Hari ini, di ruangan ini, khayalan kalian untuk menguasai Guritno Property telah resmi berakhir. Skakmat Aris, kalian kalah. Mas Aris memunguti lembaran-lembaran kertas yang berhamburan di atas lantai dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya bergerak liar membaca baris demi baris dokumen legal dari firma hukum Om Hendra. Setiap kalimat yang tertera di sana bagaikan ketukan palu hakim
yang meruntuhkan seluruh dunia khayalan yang telah ia bangun dengan penuh keserakahan. Ibu Ratih masih bersimpuh di sampingnya, meraung-raung memohon belas kasihan sambil memeluk lututku, meratapi nasib buruk yang membayangi mereka. Sania, kamu benar-benar tega melakukan ini pada suamimu sendiri? Mas Aris mendongak. Wajahnya yang biasa tampan kini tampak begitu menyedihkan, dipenuhi air mata dan keringat dingin. Kamu mau mencabut semua posisiku di perusahaan? Kamu memblokir rekeningku? Lalu bagaimana aku harus hidup, Sania? Tolong, bawa saja kami ke kantor polisi. Aku lebih baik ditangkap. Aku lebih baik dipenjara daripada kamu miskinkan seperti ini. Mendengar permintaannya, sebuah tawa sinis yang pelan meluncur begitu saja dari bibirku. Suara tawaku bergaung dingin di ruang tamu yang megah ini, menghentikan tangisan histeris Ibu Ratih seketika. Aku melangkah mundur, menjauh dari jangkauan tangan mereka, lalu bersandar pada meja marmer dengan lengan bersedekap. Masuk penjara? Tanyaku dengan nada suara yang dibuat, seolah-olah sedang menimbang sebuah tawaran yang menggelikan. Aris, Ibu, kalian pikir aku akan membiarkan kalian membusuk di dalam jeruji besi dengan mudah? Kalau kalian masuk penjara atas kasus percobaan pembunuhan, negara masih akan berbaik hati memberi kalian makan gratis 3 kali sehari. Kalian masih punya atap untuk berteduh dari hujan, dan kalian punya kasur untuk tidur meski sempit. Aku berjalan mendekati mereka lambat laun, menatap mereka dari ketinggian dengan pandangan yang syarat akan rasa muak yang mendalam. Tidak. Penjara terlalu nyaman untuk manusia-manusia iblis seperti kalian. Aku tidak akan melaporkan video ini ke polisi. Aku tidak akan membiarkan kalian menjalani hukuman yang terukur oleh waktu. Aku ingin kalian merasakan hukuman yang sesungguhnya. Hukuman yang akan menguliti harga diri kalian helai demi helai, setiap hari, seumur hidup kalian. Sania, jangan nak. Ibu mohon. Ratap Ibu Ratih, suaranya sudah serak dan nyaris habis. Detik ini juga, ujarku, mengabaikan rintihan wanita paruh baya itu, kalian harus angkat kaki dari rumah peninggalan ayahku. Jangan berani-berani menyentuh atau membawa barang apapun yang dibeli dengan uangku atau uang Guritno Property. Pakaian mewah yang kalian kenakan, jam tangan bermerek yang melingkar di tanganmu. Aris, semuanya dibeli dari keringat almarhum ayah. Lepaskan. Kalian hanya boleh pergi dengan baju yang melekat di badan. Sania, kamu tidak bisa sekejam ini. Aku ini masih suamimu secara hukum. Mas Aris berteriak frustrasi, mencoba menggunakan status pernikahan kami sebagai benteng terakhirnya. Suami? Aku mendengus, menatapnya dengan pandangan paling merendahkan yang kupunya. Suami yang memotong kabel rem mobilku? Suami yang berdiri menonton ibunya meneteskan racun ke tehku? Status itu sudah hancur bersama rasa cintaku yang kau injak-injak, Aris. Jangan sebut dirimu suamiku lagi, karena mendengar suaramu saja membuatku ingin muntah. Aku menjentikan jariku ke udara. 3 orang petugas keamanan, bertubuh tegap yang sejak tadi sudah bersiaga di luar pintu, langsung melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Mereka berdiri tegap di belakang Mas Aris dan Ibu Ratih, siap mengeksekusi perintahku tanpa bantahan. Seret mereka berdua keluar dari pekarangan rumah ini, perintahku dingin kepada para petugas keamanan. Jika mereka mencoba membawa satu barang pun, panggil polisi atas tuduhan pencurian aset korporat. Mas Aris dan Ibu Ratih menjerit histeris ketika para petugas keamanan mencengkeram lengan mereka dan memaksa mereka berdiri. Mas Aris mencoba memberontak, namun kekuatannya sama sekali tidak sebanding. Ibu Ratih menangis meraung-raung, memanggil namanya dengan penyesalan yang sudah sangat terlambat. Mereka diseret menyusuri koridor, melewati pintu besar, dan didepak keluar dari gerbang besi tinggi rumahku. Aku berjalan menuju pintu depan, berdiri di bawah temaram lampu teras, sambil menyaksikan pintu gerbang ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Di luar sana, di bawah guyuran rintik hujan yang mulai membasahi aspal, mantan suamiku dan ibunya berdiri termenung tanpa arah, tanpa uang sepeser pun di kantong mereka, dan tanpa tempat untuk berteduh. Topeng mereka telah hancur sepenuhnya, dan kini malam yang dingin menjadi saksi awal dari kejatuhan mereka yang paling mengerikan. Hukuman sejati baru saja dimulai.
Pembalasan dendam terbaik bukanlah tentang melihat musuhmu berada di balik jeruji besi, melainkan melihat mereka perlahan-lahan merangkak di tanah, kehilangan seluruh martabat yang selama ini mereka agungkan. 2 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu, dan skenario yang kurancang berjalan tanpa celah. Aku sengaja membayar beberapa orang informan swasta untuk terus memantau setiap gerak-gerik Mas Aris dan Ibu Ratih. Aku tidak ingin kehilangan 1 detik pun dari tontonan kejatuhan mereka. Laporan demi laporan yang masuk ke meja kerjaku bagaikan asupan energi baru yang menguatkan jiwaku. Melalui pengaruh besar Guritno Property dan jaringan relasi almarhum ayah, aku memastikan nama Aris Prakoso masuk ke dalam daftar hitam industri korporat. Surat edaran rahasia mengenai rekam jejak buruknya, pemalsuan dokumen, hingga keterlibatannya dalam sabotase aset perusahaan tersebar luas di kalangan para petinggi bisnis. Tidak ada satupun perusahaan, bahkan firma sekecil apapun, yang sudi menerima seorang pengkhianat dan calon pembunuh seperti dirinya. Lamaran pekerjaannya ditolak mentah-mentah di mana-mana. Tabungannya yang tak seberapa langsung, ludes dalam waktu kurang dari 1 bulan untuk membayar utang-utang gaya hidup mewahnya yang menumpuk. Kartu kreditnya mati, dan mobil mewah yang biasa ia pamerkan di media sosial telah ditarik paksa oleh pihak perusahaan di depan umum, menyisakan rasa malu yang luar biasa besar di wajah angkuhnya. Kini, mereka berdua terlempar ke realitas paling brutal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari foto-foto yang dikirimkan oleh informanku, aku melihat Ibu Ratih, wanita yang dulu selalu memakai perhiasan emas berkerlip dan daster sutra mahal, kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kumuh berukuran 3 kali 3 meter di pinggiran kota yang padat. Atapnya bocor, dindingnya berjamur, dan lokasinya berada tepat di samping tempat pembuangan sampah warga. Tidak ada lagi pelayan yang menyajikan makanan mewah di atas meja marmer. Ibu Ratih kini harus mengais sisa sayuran di pasar tradisional menjelang petang agar bisa mendapatkan harga termurah, atau menangis kelaparan di sudut kasur tipisnya saat air dan listrik kontrakan mereka diputus karena menunggak pembayaran. Sementara itu, Mas Aris berubah drastis menjadi sosok yang nyaris tidak kukenali. Pria tampan berambut rapi yang dulu memikat hatiku, kini menjelma menjadi sosok yang lusuh, kurus, dan berantakan. Tatapan matanya kosong, menyiratkan keputusasaan yang teramat sangat. Karena tidak memiliki keahlian apapun selain mengandalkan ketampanan dan manipulasi, dia terpaksa melakoni pekerjaan apa saja demi menyambung hidup. Informanku melaporkan bahwa Mas Aris kini luntang-lantung di jalanan, menjadi kuli panggul di pasar induk pada malam hari, dan kadang terpaksa ikut memilah barang rongsokan dari tempat sampah bersama para pemulung jika tubuhnya terlalu lelah untuk memanggul karung beras. Egona hancur berkeping-keping. Pria yang dulu begitu mendambakan takhta Guritno Property, kini harus mengemis recehan hanya untuk membeli sebungkus mie instan demi meredam tangis kelaparan ibunya. Setiap kali aku membaca laporan itu di ruang kerjaku yang sejuk, aku menyesap kopi hitamku dengan ketenangan yang mutlak. Aku tidak merasa bersalah. Sedikit pun tidak. Ketika mereka memutuskan untuk memotong kabel rem mobilku dan meneteskan racun ke dalam cangkir tehku, mereka telah secara sadar menukar kemanusiaan mereka dengan keserakahan. Kemiskinan ekstrim yang mereka alami sekarang adalah cermin dari kemiskinan moral yang mereka miliki dahulu. Aku memandang keluar jendela kaca besar kantorku, menatap kemacetan kota Jakarta di bawah sana. Mas Aris dan ibunya mengira mereka bisa membunuhku dan menikmati kekayaanku dalam kemewahan. Kini, mereka harus membayar setiap tetes air mata dan ketakutan yang pernah kupendam dengan sisa hidup mereka yang merangkak di kubangan kemelaratan. Mereka hidup, namun jiwa mereka telah mati dan membusuk bersama kemiskinan yang melintir. Ini adalah neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri, dan aku memastikan pintunya terkunci rapat dari dalam. Waktu adalah hakim yang paling adil, dan hari ini, keadilan itu telah berdiri tegak di atas takhtanya yang mutlak. 1 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan yang hampir merenggut nyawaku. Hari ini, di bawah guyuran cahaya lampu kristal yang megah di ruang ballroom Hotel Bintang 5, aku berdiri di podium utama. Di hadapanku, ratusan pasang mata yang terdiri dari para investor, pejabat pemerintahan, dan jurnalis papan atas bertepuk tangan riuh. Guritno Property baru saja mengumumkan ekspansi mega project terbarunya,
dan aku baru saja dinobatkan sebagai salah satu CEO of the Year yang paling berpengaruh. Aku mengenakan gaun beludru hitam pekat yang elegan, dipadukan dengan kalung berlian peninggalan almarhum ayah yang berkilau di leherku. Rambutku disanggul rapi, dan sepasang mataku memancarkan kekuatan, serta keteguhan yang tak lagi bisa digoyahkan oleh siapapun. Saat aku menyampaikan pidato penutup tentang integritas, visi, dan kerja keras, aku tahu, roh ayah di sana pasti sedang tersenyum bangga melihat putri tunggalnya tidak hanya berhasil mempertahankan warisannya, tetapi juga membawanya terbang lebih tinggi ke puncak kejayaan. Usai acara yang melelahkan namun penuh kemenangan itu, aku melangkah keluar menuju lobi hotel. Asisten pribadi dan beberapa pengawal tegap mengiringi langkahku dengan penuh rasa hormat. Di depan pintu lobi, mobil sedan mewah keluaran terbaru berwarna hitam metalik sudah menunggu dengan pintu belakang yang dibukakan oleh sopir pribadiku. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk, menghela napas panjang, dan membiarkan tubuhku bersandar pada jok kulit yang empuk. Mobil pun meluncur membelah jalanan protokol Jakarta yang mulai diguyur rintik hujan sore. Perjalanan pulang terasa begitu tenang, hingga mobilku terpaksa melambat dan berhenti di sebuah perempatan lampu merah yang cukup padat di pinggiran kota. Di luar, rintik hujan mulai membasahi kaca jendela mobil yang gelap. Aku menolehkan pandanganku ke arah trotoar, memandangi kerumunan orang yang berlarian mencari tempat berteduh. Saat itulah mataku menangkap dua sosok yang sangat tidak asing di sudut lampu merah. Jantungku tidak lagi berdegup kencang karena takut, melainkan berdesir karena rasa kasihan yang dingin. Di sana, di bawah guyuran hujan yang mulai deras, berdiri dua orang gembel berpakaian compang-camping dan dekil. Sosok paruh baya wanita dengan rambut abu-abu yang gimbal menjuntai, duduk di atas selembar kardus basah sambil memegangi perutnya yang tampak kurus kering. Di sampingnya, seorang pria muda dengan wajah yang dipenuhi kotoran jalanan, tubuh yang kurus ringkih hingga tulang rusuknya tercetak jelas di balik baju kaosnya yang robek, sedang menodongkan mangkuk plastik kosong ke arah kaca-kaca mobil yang berhenti. Itu Mas Aris dan Ibu Ratih. Wajah tampan suamiku yang dulu kupuja kini telah berubah menjadi wajah seorang pengemis jalanan yang penuh keputusasaan dan kehampaan. Tatapan matanya yang dulu penuh kalkulasi kini kosong melongpong, menyiratkan penderitaan yang teramat sangat. Ketika dia berjalan mendekati barisan mobil, langkah kakinya yang pincang membawanya tepat ke samping kaca jendela belakang mobilku. Dia mengetuk kaca mobilku dengan jari-jarinya yang hitam berkerak, memohon belas kasihan, tanpa tahu siapa yang duduk di dalam kabin mewah yang sejuk ini. Aku menatapnya dari balik kaca mobil yang gelap, kaca yang membuatnya tidak bisa melihatku dari luar. Hatiku terasa begitu datar, seperti melihat seonggok sampah yang teronggok di pinggir jalan. Tidak ada dendam yang tersisa, yang ada hanyalah kepuasan mutlak karena melihat hukum tabur tuai bekerja dengan sangat sempurna di depan mataku. Secara perlahan, aku menekan tombol di pintu mobil, menurunkan kaca jendela yang gelap itu hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk membuat Mas Aris melihat wajahku dengan jelas di balik temaram lampu jalan. Begitu kaca mobil turun dan matanya berselisih dengan sepasang mataku, Mas Aris mendadak mematung. Mangkuk plastik di tangannya bergetar hebat. Matanya terbelalak lebar, memancarkan kombinasi rasa terkejut, malu, dan kengerian yang luar biasa. Dia mengenali aku. Dia melihat Sania, wanita yang dulu ingin dia bunuh demi hartanya, kini duduk di atas takhta kemewahan yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi seumur hidupnya. Dari kejauhan di atas kardus basah, Ibu Ratih yang menyadari hal itu juga ikut terperanjat, menatapku dengan air mata penyesalan yang mengalir bercampur dengan air hujan di wajahnya yang keriput. Sania? Bisik Mas Aris dari balik bibirnya yang pecah-pecah dan membiru karena kedinginan. Aku tidak membalas ucapannya. Aku bahkan tidak sudi mengotori suaraku untuk menyebut namanya lagi. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kasihan yang paling merendahkan. Melemparkan sekeping koin logam pecahan kecil ke dalam mangkuk plastiknya melalui celah kaca, lalu kembali menekan tombol untuk menutup jendela mobilku rapat-rapat. Tepat saat kaca mobil tertutup sepenuhnya, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau.
Sopirku menginjak pedal gas, dan mobil mewahku melesat maju dengan halus, meninggalkan Mas Aris dan ibunya yang membeku di tengah jalan, menangis meraung-raung meratapi nasib buruk mereka yang harus tenggelam dalam debu, kehinaan, dan kemiskinan yang abadi. Aku menatap lurus ke depan, tersenyum tipis. Cerita lama telah usai, dan hari ini, hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai dalam kejayaan yang abadi.